Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan kembali bagi kita untuk datang bersekutu serta menjamah Tuhan. Mari saya mempersilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dijatuh, demikian hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami alat rumah-Mu, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang penebus jiwa kami. Kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah mengaruniakan kehidupan buat kami, sehingga kami berkesempatan untuk memuji Engkau, untuk melayani Engkau pada hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan memberkati kami, setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang sedang menyembah Engkau pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan hidup kami, bahkan apa yang kami buat di dalam ibadah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami dan memberikan damai sukacita bagi kami untuk memuji Engkau pada hari ini. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, penyembahan kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami yang bertugas, yang melayani Engkau pada hari ini, kami layak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang menyembah Engkau pada hari ini. Kami juga mohon Tuhan memberkati kami di dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang maha kuasa. Kami juga mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apa yang kami makan minum pakai sepanjang minggu-minggu yang lewat. Kami senantiasa dipercukupkan oleh Tuhan. Kami senantiasa dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami akan mengikat kami untuk terus hidup setia kepadamu, mengasihimu, dan hidup taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini datang ke hadirat-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak kalau Engkau tidak menguduskan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni segala dosa kami, apapun perbuatan yang kami telah lakukan melalui perkataan kami, sikap tingkah laku kami. Tuhan ampuni sehingga kami semua berkenan untuk datang menyembah-Mu dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Tuhan Allah kami. Kami berdoa mengucap syukur membuka ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan dari pujian Bangkit Serukan Nama Yesus.
saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kembali saya mengajak jemaat Tuhan mengangkat pujian dari NKI nomor 110, Hanya Yesus. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita bersama-sama. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ajan Jiu. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, kita akan membawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan punya pergumulan masing-masing. Kita sampaikan melalui doa syafaat ini. Kita percaya Tuhan akan mendengar seruan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjelma menjadi manusia yang kami sapa dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pertolongan Tuhan, menolong, menyertai, memberkati kami seluruh jemaat-Mu sepanjang sepekan yang sudah kami lewati, menjalankan aktivitas kami. Kami bersyukur dengan pertolongan Tuhan, semuanya kami boleh laksanakan dan lewati. Dan hari ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini, memuji-Mu, menyembah-Mu, mensyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, tengah-tengah ibadah ini, kami mau membawa doa syafaat kami untuk memohon berkat Tuhan, karena Engkaulah sumber segala berkat. Tuhan, Engkau ampuni kami, Engkau ampuni orang bersalah kepada kami. Layakkan kami untuk berseru kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang juga saat ini menyampaikan pergumulan mereka secara pribadi ke hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami, dan Tuhan, Engkau menolong kami semua sesuai dengan doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan buat kami dalam berjemaat yang ada di GKI Barong Tombo ini. Mari Tuhan tolong memberkati kami, seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak kecil sampai ke orang tua yang lanjut usia. Tuhan memberkati kami, Tuhan kuatkan iman kami di dalam Yesus. Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami dari segala yang jahat. Dan biarlah kami semua mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidup kami.
Tolong ya Tuhan dalam menata pelayanan yang ada di GKI Barongtongko ini. Kami sebagai unsur penggembalaan bersama BPJ yang ada, kami mohon Tuhan Engkau mengurapi dan pakai kami untuk menata pelayanan, supaya apa yang kami programkan bila semata-mata membawa kemajuan bagi iman jemaat Tuhan, membawa kemajuan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan kami kesatuan hati, jauhkan dari segala roh pemecah belah. Tuhan kuatkan panggilan kami untuk kami bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, bahkan ada yang dalam pemulihan. Kami mohon Tuhan yang menolong mereka. Kami mohon Tuhan terus menjamah mereka. Kami doakan hamba-Mu Pak Ian Nasir bersama istri, Pak Herman Alun bersama istri. Berdoa untuk Ibu Sarah dalam pemulihan, Ibu Pedeleta. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Hartono. Kami berdoa untuk Dr. Loni, hamba-Mu Pak Misa. Bahkan jemaat-jemaat yang lain yang mungkin juga ada dalam kondisi kesehatan terganggu. Ya Tuhan, kami membawa mereka ke hadapan Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap penyakit-penyakit mereka Tuhan. Doa-doa yang sudah dinaikkan memohon kesembuhan daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bertindak. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja untuk menjamah penyakit-penyakit mereka dengan kuasa bilur Yesus, sehingga mereka semua disembuhkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua yang lanjut usia. Tuhan memberkati kondisi mereka dalam menjalani usia lanjut. Beri kesehatan selalu, lindungi dari segala yang jahat. Kuatkan iman mereka, biarlah mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Tuhan dalam menjalani masa tua mereka dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang dalam keadaan mengandung. Kami mohon Tuhan menolong memberkati ibu-ibu yang dalam keadaan mengandung. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kesehatan buat mereka. Bahkan janin yang mereka kandung Tuhan pelihara, beri pertumbuhan yang sehat, yang sempurna, sampai nanti genap waktunya. Biarlah mereka melahirkan bayi-bayi mereka dengan lancar dan selamat. Tolong ya Tuhan, warga yang membutuhkan keturunan, kami berdoa mohon di dalam nama Yesus. Mari Tuhan tolong mereka. Tuhan Engkau memberikan mereka sukacita untuk melihat kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan wujudkan, nyatakan melalui doa-doa yang sudah kami naikkan, agar itu juga akan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pendidikan, anak yang menempuh studi dari tingkat TK, SD, SMP, SLTA sampai ke perguruan tinggi. Mari Tuhan tolong mereka dengan memberi kesehatan, kekuatan, memberikan semangat belajar, memberikan biaya yang cukup. Bahkan Tuhan lindungi mereka dari segala kejahatan, gangguan apapun, agar mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Dan biarlah pengetahuan yang mereka peroleh Tuhan memberkati, supaya mereka tidak salah menggunakannya, tetapi mereka menggunakannya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami berdoa mohon Tuhan memberkati usaha pekerjaan jemaat. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan profesi mereka, baik yang bekerja di pemerintah, yang bekerja di perusahaan, bagi wirausaha. Tuhan memberkati yang bekerja di toko, hotel, penginapan, usaha sarang walet, apapun jenis bentuk usaha jemaat Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang sumber segala berkat, Tuhan memberikan petunjuk, memberikan hikmat, memberi kekuatan bagi mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka, supaya mereka mengerjakannya dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian mendapatkan hasil dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau juga memberkati program-program yang ada dalam jemaat ini, cara khusus dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, mohon Tuhan campur tangan, berkati hamba-Mu Pak FC sebagai ketua panitia pembangunan. Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menggerakkan kami seluruh jemaat Tuhan, untuk bergandengan tangan dalam kami mengupayakan dana penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Dan kami berdoa Tuhan Engkau melihat jemaat Tuhan yang sudah banyak berkorban demi untuk pembangunan gedung gereja ini. Janji Tuhan dibalik kesungguhan hati, bahkan kerelaan hati dalam mengutamakan pekerjaan Tuhan, maka
maka berkat Tuhan akan Tuhan curahkan dengan limpahnya dalam kehidupan dan usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan memberkati pos PI yang kami bina secara langsung, baik yang ada di Mencimai maupun yang ada di Tujung, yang walaupun kondisi corona ini membuat pelayanan menjadi vakum. Biarlah Tuhan yang memberkati apa yang akan kami buat ke depan untuk pengembangan kedua pos ini. Tuhan memberkati pembangunan gedung gereja yang dalam proses pembangunan. Kami mohon Tuhan Engkau menyediakan berkat dana yang kami butuhkan supaya kedua gedung gereja ini boleh selesai dan sungguh-sungguh berarti untuk kami mengembangkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dalam kesempatan ini kami juga berdoa mohon Tuhan memberkati panitia harian besar Kristen GKI Jemaat Barong Toko tahun 2020 ini. Tuhan tolong memberkati semua panitia harian besar untuk memikirkan, untuk mempersiapkan apa yang harus kami buat dalam pelaksanaan kegiatan Natal pada tahun ini. Biar kiranya semua yang kami lakukan, kami rencanakan semata-mata hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dalam kesempatan ini kami berdoa mohon Tuhan Engkau menolong memberkati kami seluruh jemaat Tuhan secara khusus sehubungan dengan kami menghadapi virus corona yang ada di negara ini. Kami mohon Tuhan lindungi kami. Tuhan Engkau menjaga kami. Kau perintahkan malaikat-Mu berkemah mengelilingi menjaga kami dari penyakit dari virus ini, sehingga kami seluruh jemaat tetap aman dan kami boleh memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di tingkat pusat, tingkat wilayah sampai ke daerah. Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat akal budi, memberikan kerjasama yang baik. Tuhan Engkau pakai mereka dalam menata pelayanan yang ada di organisasi ini, sehingga melalui kerjasama yang baik, penataan yang dilakukan akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, membuat kemajuan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa mohon Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden dengan wakil, Kabinet Indonesia Maju, bahkan para gubernur, kepala wali kota, bupati, camat, lurah, sampai ke petinggi RT. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas negara, supaya mereka bekerja dengan benar, jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga semua yang mereka lakukan semata-mata membawa negara ini menjadi bangsa yang maju, sejahtera, aman, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Kabupaten Kutai Barat, berkati Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah yang ada. Tuhan memberikan mereka kerjasama yang baik dalam membangun Kutai Barat. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau juga campur tangan dalam pemilihan kepala daerah pada tahun ini bulan Desember nanti. Biarlah Tuhan campur tangan dalam proses pemilihan ini, supaya apapun hasilnya kami percaya itu semua dalam seizin Tuhan, dan Tuhan menetapkan pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjalankan tugas dengan benar, yang mensejahterakan Kabupaten Kutai Barat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mohon, mari Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini, dimanapun mereka berada, sebagai gembala, sebagai asisten, penginjil, para misionaris. Mari Tuhan Engkau menolong memberkati mereka dalam pelayanan. Firman-Mu yang diberitakan, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati, urapi, pakai mereka, supaya firman-Mu yang diberitakan benar-benar menjadi sebuah kebenaran yang boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong ya Tuhan, jika ada yang dalam kesulitan, mari Tuhan Engkau berikan kelepasan bagi mereka. Yang kekurangan, Tuhan mencukupi semua kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mohon Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan gereja Tuhan saat-saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga campur tangan, menolong, memberkati, memberikan jalan keluar. Dan biarlah Tuhan membela gereja-Mu, supaya gereja boleh dipandang oleh dunia bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang membawa damai sejahtera bagi dunia. Sehingga apa yang menjadi misi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh terrealisasi, oleh karena Tuhan mendengar doa kami, karena Tuhan menjawab doa kami, dan Tuhan memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memberkati kami seluruh jemaat-Mu. Dengan penuh sukacita kami boleh memberikan persembahan kami hari ini untuk mendukung pelayanan yang ada.
Mari Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, baik yang memberikan persembahan syukur, persembahan penginjilan, persembahan pembangunan gedung gereja, yang mengembalikan persepuluhan mereka. Kami berdoa mohon di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau memberkati persembahan yang diberikan, supaya berarti untuk pengembangan kemajuan pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa mohon Tuhan Engkau memberkati kembali jemaat Tuhan yang sudah memberi. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha dan profesi mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan sidangkan dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau siapkan hati jiwa roh kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengimaninya serta menghidupinya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu secara khusus, pakai dia menjadi saluran berkat bagi kami, memberitakan kebenaran-Mu, apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami menyadari keterbatasan kami untuk mengingat dan menyebutkannya satu persatu. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan doa kami melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya yang telah memimpin kita di dalam doa syafaat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Stefanus Jumari. Namun sebelum itu kembali saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengangkat pujian dari NKI nomor 27, Ku berdiri atas firman-Mu. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan belajar dalam firman, bila Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan roh, hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, roh jahat udara yang ingin mengganggu kami dalam belajar kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya Roh Kudus sendiri yang berkuasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
kami telah berdoa dan siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita masuk di minggu terakhir, minggu kelima bulan Agustus. Kita masuk di bulan terakhir, bulan misi. Baik Bapak Ibu, sebagai teks kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46, demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dalam firman Tuhan, merenungkan dalam firman itu, dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan pengajaran firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, yang berbicara tentang penghakiman terakhir, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang seringkali dihindari oleh banyak orang, ya bahkan oleh banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, jika kita menyadari kebenaran dari pengajaran ini,
berhubungan dengan penghakiman terakhir ini. Kita akan berusaha lari dari murka yang akan datang. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan akan ada murka yang akan dicurahkan bagi orang-orang yang berdosa. Oleh karena kegagalan kita memahami pengajaran ini, Bapak Ibu, orang-orang hanya memperhatikan apa yang mereka rasakan, apa yang bisa membantu mereka dalam menjalani kehidupan mereka saat ini di dunia ini. Mereka tidak menyadari bahwa waktu hidup mereka, keberadaan mereka ada di bawah pengawasan Allah. Dalam satu arti, kita ada di bawah penghakiman Allah. Mengapa secara umum orang tidak menyukai pokok pengajaran tentang penghakiman ini? Ada orang-orang, kita bisa mengatakan dari kelompok liberal, mereka menghilangkan pengajaran ini. Mereka mengalami kesulitan menggambarkan Allah sebagai hakim. Mereka mengatakan seluruh ide tentang penghakiman itu jauh dari pemahaman bahwa Allah adalah kasih. Jadi mereka tidak mempercayai. Mereka percaya ada pembedaan antara orang baik dan orang jahat. Dan pembedaan itu yang ada di dunia ini, itulah yang akan diteruskan di dunia yang akan datang. Tapi tidak ada yang namanya penghakiman. Tapi sekarang ini yang paling populer, yang paling orang pegang pandangan universalisme. Mereka mengatakan seperti itu, bahwa setiap orang pada akhirnya akan diampuni, akan diselamatkan, tidak ada yang akan dihukum. Allah di dalam kasih-Nya akan menyelamatkan setiap orang. Jadi pandangan universalisme ini, Bapak Ibu, menjadi sangat populer. Ya, banyak orang berpegang pada pandangan ini. Kalau orang tidak percaya yang namanya penghakiman, maka dia tidak akan senang dengan pengajaran tentang penghakiman terakhir yang disampaikan Tuhan Yesus di sini. Orang seringkali berpikir bahwa penghakiman itu ya penghakiman yang ada di dunia ini, penghakiman yang bersifat remedi atau remedial atau bersifat perbaikan. Dan pandangan ini yang diterima atau yang berlaku di lingkungan sekuler. Ya, kita melihat perlakuan terhadap para narapidana yang dipenjara. Ya, itu semua didasarkan pada pemikiran ini. Jadi penghukuman itu bersifat remedial atau perbaikan. Dan seluruh ide ini ada di lingkungan sekuler. Tetapi pemikiran ini tidak didukung oleh firman Tuhan. Bahkan sebaliknya, perbaikan tidak dilakukan dengan penghukuman. Perbaikan dilakukan dengan kasih karunia, dengan anugerah. Kita tidak diselamatkan oleh penghukuman, tetap kita diselamatkan oleh kasih karunia. Yang namanya penghukuman ya penghukuman. Itulah pikiran orang saat ini, ya. Dan seringkali pemikiran ini masuk ke dalam gereja Tuhan. Jadi orang tidak lagi percayakan penghakiman. Penghakiman itu hanya ada saat ini. Yang akan datang tidak akan ada lagi penghakiman. Bahkan ada orang-orang yang menyebut sebagai orang Kristen Injili. Mereka juga mengalami kesulitan untuk menghadapi pertanyaan tentang penghakiman terakhir ini. Ya, mereka berkata seperti ini. Bukankah nasib kekal seseorang ditentukan ketika ia ada dalam dunia ini? Orang yang telah percaya kan sudah dipindahkan dari maut, dari penghukuman kepada hidup. Jadi yang menentukan tujuan akhir kekal.
Yang menentukan nasib kekal seorang adalah sesuatu yang dia percaya atau tidak dia percaya berhubungan dengan Tuhan Yesus. Dan semuanya itu terjadi ketika orang masih ada hidup di dunia ini. Lalu apa perlunya penghakiman itu? Ya, perlunya penghakiman yang akan datang itu? Dan dengan berbagai alasan itu, Bapak Ibu, ada semacam kebingungan tentang pemikiran berhubungan dengan penghakiman terakhir. Jadi pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan berhubungan dengan penghakiman terakhir. Ya, judul firman Tuhan yang diberikan di LAI adalah penghakiman terakhir. Ya, jadi berhubungan dengan tema GKI, ya, bulan misi ini, GKI memberi tema kepada kita adalah melayani Sang Raja. Jadi kita akan melihat apa hubungannya penghakiman terakhir ini dengan kehidupan kita pada saat ini dalam konteks kita melayani sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus jelas apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang disebut dengan penghakiman terakhir. Dan yang paling penting di sini, Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang ditampilkan sebagai apa yang menentukan nasib kita. Ini adalah peristiwa besar di mana nasib kekal kita diumumkan. Ketika keputusan akan diumumkan. Jadi ini bukan peristiwa di mana keputusan akan diambil di sana. Ya, seringkali orang berpikir bahwa kita ini tidak tahu ke depannya seperti apa. Di penghakiman terakhir itu apakah kita akan selamat atau tidak. Ya, jadi bukan seperti itu. Itulah sebabnya banyak orang mengalami kesulitan. Mereka berpikir bahwa pengadilan yang akan datang itu adalah memutuskan nasib kekal seseorang. Jadi nasib seseorang belum ditentukan pada penghakiman terakhir itu. Ya, ketika tuntutan diajukan, ya, kemudian orang-orang berusaha memberi jawaban dan kemudian keputusan akan diambil di sana. Jadi itulah yang membuat orang merasa ketakutan, kebingungan. Bahkan saya sebagai orang yang dulu belum mengenal Tuhan, sebagai orang Muslim, ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, mengerikan. Karena kita tidak tahu seperti apa nasib kita pada waktu penghakiman itu. Jadi saudara Muslim kita juga percaya akan yang namanya penghakiman terakhir ini. Ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa nasib kita ini atau nasib kita ini ditentukan sebelum kita meninggalkan dunia ini, ya, bahkan sebelum kebangkitan kita. Dan apa yang terjadi di dalam penghakiman terakhir itu adalah pengumuman keputusan. Ya, ini adalah peristiwa di mana nasib antara orang yang selamat dan orang yang terhilang akan diumumkan oleh hakim yang kekal. Ya, keputusan itu sudah dibuat dan sang hakim itu hanya akan mengumumkan keputusan. Jadi apa yang perlu dipahami dari penghakiman terakhir ini? Ya, penghakiman ini akan menjadi sebuah peristiwa publik yang besar, ya, satu peristiwa umum yang besar. Jadi penting untuk ditekankan peristiwa publik ini, karena ada orang yang berpikir bahwa penghakiman orang akan dilakukan kepada setiap orang ketika orang itu mati. Ini yang dipahami oleh saudara Muslim kita. Jadi ketika seseorang mati, itu akan dihadapkan pada penghakiman. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Kalau jawabannya salah, dia akan menerima penghukuman. Ya, jadi ketika seorang mati, itu yang akan terjadi. Itu kata
mereka. Jadi ada pemikiran bahwa karena perpindahan kita dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan berikutnya itu adalah satu peristiwa yang penting. Nah, karena itu nasib kekal kita ditetapkan ketika kita meninggal. Tetapi itu bukan penghakiman terakhir yang dibicarakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Penghakiman terakhir akan ada di akhir pada kedatangan Kristus yang kedua, yaitu ketika orang mati akan dibangkitkan, ketika tubuh kita ini akan dibangkitkan, dan ini akan menjadi sebuah peristiwa publik, ya, ketika nasib setiap orang akan diumumkan dan kita semua akan mendengarkan. Kita semua yang ada di bumi ini akan dikumpulkan bersama dan nasib kekal setiap orang akan diumumkan dan diberitahukan. Jadi penghakiman terakhir ini adalah pengumuman publik terhadap penghakiman kekal dan terakhir. Jadi ini yang perlu kita pahami berhubungan dengan penghakiman terakhir ini, Bapak. Yang kedua, kita akan melihat apa tujuan dari penghakiman ini. Hanya ada satu jawaban, dan itu adalah kemuliaan Allah. Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini adalah pernyataan Allah yang terakhir kepada orang-orang yang tidak memberi kemuliaan kepada Allah. Alkitab memberikan alasan ini. Ya. Esensi dosa adalah menolak untuk memberikan hormat kepada Allah, menolak memberikan kemuliaan kepada Allah. Ya, kita melihat malaikat yang jatuh ya, atau kita sebut iblis, dia berdiri menentang Allah, bahkan dia berusaha untuk mengambil kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu adalah yang paling penting dari semuanya. Dan itu penebusan, keselamatan tidak akan penuh sampai kemuliaan Allah ditetapkan pada akhirnya dan sepenuhnya. Dan kemuliaan Allah itu dinyatakan tidak hanya dalam keselamatan umat tebusanya, umat kepunyaan, tetapi juga dinyatakan dalam penghukuman kepada orang-orang yang menolak Dia. Jadi tujuan dari penghakiman ini adalah supaya Allah menjadi semua di dalam semua, supaya kemuliaannya, supaya keagungannya dinyatakan. Kemuliaan Allah yang kekal ini adalah tujuan dinyatakan kepada semua orang. Kemudian berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan, kita akan melihat dasar-dasar Alkitab, apa yang menjadi dasar kita percaya penghakiman terakhir ini. Ya, kita bisa melihat firman Tuhan dari bacaan yang kita baca pada pagi ini dari Matius 25, tapi juga firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ini melimpah dengan pengajaran tentang penghakiman. Ya, dalam perjanjian lama kita mengingat Abraham dalam doa syafaatnya untuk Lot, untuk keponakannya, ya. Dia mengatakan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi Abraham memandang Allah sebagai hakim segenap bumi. Kemudian dalam Mazmur 96 dikatakan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Kemudian kita juga bisa melihat dalam perjanjian baru, ini menjadi lebih jelas lagi kita. Dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus dalam pemberitaan kepada orang-orang di Athena, kepada orang-orang Stoa, orang-orang Epikuros, ya, dia dengan hati-hati menyampaikan pesannya. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dikatakan, dengan tidak memandang lagi sama kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat.
Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang besar tentang penghakiman terakhir, Bapak Ibu. Kemudian dalam ayat yang terkenal dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kalau Bapak Ibu juga membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, di sana juga digambarkan tentang penghakiman terakhir itu. Jadi ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas, ayat-ayat yang sangat eksplisit menyatakan bahwa ada yang namanya penghakiman terakhir. Ya, ini bukan sesuatu yang terjadi ketika seseorang mati dan seterusnya. Ini bukan sesuatu yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupan ini. Tetapi ini adalah satu peristiwa publik yang besar. Ada suatu hari di mana kita semua akan bergerak ke sana dan mengambil bagian di dalam penghakiman ini. Jadi kemudian kita akan melihat siapa yang akan menjadi hakimnya, Bapak. Siapa yang akan bertindak sebagai hakim dan akan memberikan pengumuman besar ini. Ya, sini tidak diragukan lagi bahwa penghakiman itu akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada Anak. Karena Dia adalah sang perantara. Karena Dia adalah Anak manusia. Ya, dikatakan dalam bacaan kita ayat yang ke-31, apabila Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi di sini Yesus menyatakan diri sebagai Anak manusia yang akan menghakimi seluruh dunia. Kemudian dalam Yohanes 5 di sana jelas dikatakan ayat yang ke-21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Ayat yang ke-27. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Jadi penghakiman itu diserahkan kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah, firman Tuhan katakan, Anak manusia. Jadi Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi ini adalah pernyataan yang sangat jelas, sangat eksplisit bahwa Yesus yang akan menjadi hakim pada penghakiman terakhir ini. Ya, kita juga bisa melihat dari berbagai ayat yang lain, Bapak Ibu, dari kitab Kisah Para Rasul, dari mana Petrus memberitakan penghakiman yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemudian dalam kitab Filipi, kitab Timotius, dan lain-lain. Jadi kita membaca di sana, Yesus Kristus Dialah yang akan menjadi hakim. Dia akan datang kembali, Dia akan melakukan penghakiman. Ya, jadi jelaskan sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Yesus akan datang. Dia akan menghakimi setiap orang. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, yang kelima, kita akan memperhatikan siapa yang akan dihakimi di sana dalam penghakiman terakhir ini. Ada orang yang mengatakan bahwa hanya orang-orang yang tidak percaya yang akan dihakimi. Kan orang percaya
Dikatakan mereka tidak dihakimi karena sudah pindah dari maut kepada hidup. Karena itu mereka meyakini bahwa penghakiman ini hanya untuk orang-orang yang tidak percaya. Tetapi ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena penghakiman ini kalau Bapak Ibu membaca dalam Wahyu 20 misalnya ya, dimulai dengan kebangkitan orang-orang, ya, orang yang baik maupun orang yang jahat pada waktu yang sama. Tidak hanya itu, ya, di dalam kitab Wahyu pasal 20 di sana dikatakan ada 2 kitab, ada 2 buku. Dan buku itu dibuka, dan buku lain yang dibuka adalah buku kehidupan atau kitab kehidupan. Dan mereka diadili menurut perbuatan mereka sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab itu. Jadi pernyataan terakhir dalam Wahyu 20 di sana bahwa siapapun yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi pada hari yang besar itu, pada hari penghakiman itu Bapak Ibu, orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya akan berdiri dan penghakiman akan dinyatakan dari kitab. Dan saudara, saya, ya, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kita akan mendengar suara, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan di sana akan ada orang-orang yang terkejut. Ada orang yang mereka terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menerima kemuliaan kekal dari Tuhan. Orang-orang ini hanya melihat ketidaksempurnaan mereka. Ya, ada orang-orang yang ditebus tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak yakin akan keselamatan. Ya, jadi mereka akan bertanya, kapan kami melakukan semua itu? Ya, Tuhan kita berkata, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat untuk saudaramu yang paling kecil, engkau telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi kita akan mendengar kata-kata yang luar biasa. Dan orang-orang yang percaya, kita semua akan masuk ke dalam kemuliaan besar yang menanti kita. Jadi kita mengerti bahwa orang yang ditebus dan orang-orang yang tidak tertebus, ya, akan ada dalam pengumuman penghakiman terakhir. Jadi ini akan menjadi sebuah pemisahan terakhir, seperti dikatakan, memisahkan antara domba dengan kambing. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu, bagaimana atau seperti apa penghakiman yang dilakukan terhadap orang-orang percaya? Kita membaca dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13 di sana dikatakan, ya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi bagi orang percaya, pekerjaan setiap kita akan diuji, akan dihakimi. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada. Ya, kita membangun di atas dasar apa? Ya, bila kita membangun di atas dasar satu-satunya dasar, yaitu Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi pekerjaan tiap-tiap orang akan diuji dengan api. Apakah pekerjaan itu terbuat dari emas, terbuat dari perak, batu permata, ya? Apakah terbuat dari kayu, rumput kering atau jerami? Ya, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tak uji, firman Tuhan katakan,
ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi tidak ada yang tersisa, kata Rasul Paulus. Tapi di sini kita melihat bahwa meskipun pekerjaan orang percaya itu akan terbakar seperti itu, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, ini menunjukkan penghakiman terhadap orang-orang percaya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan katakan, kita sebagai orang percaya, ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi penghakiman ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang kita perbuat di dalam tubuh kita ini, apakah baik ataukah jahat. Jadi jelas sekali di sini bahwa Rasul Paulus menulis untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang percaya di Korintus, dan itu ada dalam pikiran Paulus, Bapak Ibu. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini? Ada perbedaan antara orang-orang percaya. Ya, ini tidak dalam arti keselamatan. Paulus dengan jelas dalam 1 Korintus 3 bahwa seluruh pekerjaan seseorang itu bisa saja terbakar seluruhnya, tetapi dia mungkin dia sendiri diselamatkan. Dengan apa? Oleh anugerah Allah. Ini adalah dasar oleh Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan itu. Itulah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Bukan tindakan kita, bukan perbuatan-perbuatan kita, itu tidak menyelamatkan kita. Ya, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Jadi, iman kita kepada Tuhan, dan karena karyanya yang sempurna yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia, dengan karya Tuhan. Tetapi perbuatan-perbuatan kita juga sangat penting. Ini membuat perbedaan. Ya, jadi meskipun kita ini diselamatkan, itu tidak berarti bahwa kita semua ini serupa atau kita dalam posisi yang sama, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 15 di sana Paulus memberikan gambaran, ya, bahwa kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi bintang-bintang itu tidak identik, tidak sama. Demikian juga orang Kristen tidak serupa. Ya, jangan salah mengerti pada poin ini, Bapak Ibu. Kita semua akan ada dalam kemuliaan. Ya, kita semua akan diselamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ada pengajaran yang jelas di sini bahwa pekerjaan kita, perbuatan kita, pelayanan kita, ya, semua itu akan mengikuti keselamatan kita. Ya, tidak dalam artian untuk membenarkan kita, tetapi dalam artian untuk upah yang akan kita terima. Itulah sebabnya kita membaca pernyataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Kami tahu apa artinya teror Tuhan dalam terjemahan King James. Karena itu kami berusaha meyakinkan Tuhan. Ya, karena Paulus tahu dia akan di sana. Dia akan mempertanggungjawabkan pelayanannya sebagai pemberita Injil. Ya, dia begitu giat, dia begitu tekun dalam usaha, dalam pelayanannya, dalam meyakinkan Tuhan. Jadi dia percaya dia akan ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu mempersiapkan hal ini dalam pikiran kita, bahwa kita semua kita harus mempertanggungjawabkan
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh ini. Dalam Wahyu pasal yang ke-14, perbuatan-perbuatan mereka, firman Tuhan katakan, mengikutinya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen akan memiliki pengaruh, akan berdampak pada kehidupan kita dalam kemuliaan kita di dunia yang akan datang. Inilah pengajaran Alkitab, pengajaran firman Tuhan tentang pengadilan. Jadi apa yang kita lakukan pada saat ini akan menentukan apa yang akan kita terima pada pengadilan yang akan datang. Jadi bagi orang yang tidak percaya, firman Tuhan katakan, penghakiman terakhir ini adalah pengumuman tentang penghukuman besar. Orang-orang ini, orang yang tidak percaya, firman Tuhan katakan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Inilah kematian yang kedua, kata firman Tuhan. Mereka digambarkan sebagai ada di luar hadirat Allah, di luar kehidupan Allah. Mereka terhilang. Karena itu Allah memberitakan Injil melalui kita, dan tujuan besar dari penebusan untuk menolong kita melihat nasib akhir kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada di dalam Kristus, seperti apa kehidupan kita. Dalam surat Petrus pasal yang ketiga dikatakan akan ada langit baru, akan ada bumi baru, di mana kita, orang-orang yang percaya, kita akan di sana. Saudara, saya, kita semua orang yang percaya, kita akan dibangkitkan. Tubuh kita ini akan dibangkitkan, akan dimuliakan. Ya, kita semua manusia sepenuhnya, roh, jiwa, tubuh kita ini sepenuhnya akan dibebaskan dari dosa. Ya, dari kita dibangkitkan dalam kondisi tubuh fisik kita, ya, roh, jiwa, tubuh kita. Ya, pertanyaan buat kita Bapak Ibu, mengapa Tuhan membangkitkan kita, membangkitkan tubuh kita? Mengapa kita masih menggunakan fisik kita, tubuh kita yang dimuliakan? Ya, karena kita akan menggunakan tubuh fisik kita ini di bumi yang baru dan langit yang baru. Ya, dalam Wahyu 21 kita melihat di sana. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kita ada dalam kondisi yang sempurna. Yang kita perhatikan di sini adalah kita akan tinggal dalam bumi yang baru, ya, dalam kondisi yang sempurna. Dan Allah akan membuat tempat kediamannya, atau Dia akan berkemah bersama dengan mereka. Yerusalem baru akan turun ke atas bumi ini. Ya, di sana kita akan hidup di sebuah kota yang indah, di Yerusalem yang baru. Dan di sanalah nubuat Nabi Yesaya akan digenapi. Ya, jadi ada domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ya, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Anak kecil akan mengiringi, dan seterusnya. Jadi di sanalah seluruh ciptaan akan dilepaskan dari belenggu kebinasaan. Kita akan menikmati kebebasan sebagai anak Allah. Segala sesuatu akan dimuliakan, bahkan Allah yang sudah jatuh itu sendiri. Inilah pengajaran firman Tuhan. Ya, keadaan kita, keadaan dunia yang akan datang akan ada dalam hidup dalam bumi yang sempurna, sebagaimana yang dikehendaki Allah supaya manusia hidup. Sebagaimana pada mulanya Allah menempatkan manusia di Taman Eden dengan tubuh jasmaninya, tubuh yang kemudian jatuh dalam dosa,
segala sesuatu jatuh dalam dosa bersama-sama dengan Dia. Ya, dan lagi nanti manusia akan hidup di dalam tubuh yang dimuliakan, dalam dunia yang dimuliakan, dalam dunia yang baru, dalam bumi yang baru, dalam langit yang baru. Dan Allah akan ada bersama-sama dengan manusia. Dan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita akan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, mengingat kembali kepada manusia di dalam kejatuhan, kita akan bersyukur karena kita melihat manusia di dalam Kristus. Orang-orang percaya di dalam Kristus, kita telah ditebus, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diampuni, kita dibangkitkan, bahkan dimuliakan, kita disempurnakan. Ini adalah karya Allah yang pasti. Berbahagialah orang yang suci hatinya, firman Tuhan katakan, sebab mereka yang akan melihat Allah. Dan itulah yang menjadi tujuan kita, destinasi kita, yang menanti kita jika kita ada di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita, di dalam tubuh kita pada saat ini, dengan kondisi yang lemah, dengan usia kita yang makin bertambah, dan mungkin dengan sakit penyakit kita, dengan pergumulan kita terhadap dunia ini, terhadap daging, terhadap kuasa kegelapan, ya, kita menyerang, kita kesakitan, kita merasa sesuatu tidak pasti dalam dunia ini. Tetapi Tuhan menyediakan bagi kita bahwa kita akan ada di satu tempat, kita akan diselamatkan, kita akan mengalami kebangkitan kembali, kita akan mengalami kebahagiaan bersama-sama dengan Allah. Karena firman Tuhan katakan, orang-orang benar akan hidup kekal, menerima upah, akan ada bersama-sama dengan Dia. Kiranya Allah memberi kita anugerah untuk melihat kebenaran ini dengan jelas. Kiranya kita sebagai orang-orang percaya, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai anak-anak siang, sebagai anak-anak Allah yang akan melihat Dia, yang akan ada bersama-sama dengan Dia, akan mendapat kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu dan firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Bila firman-Mu itu terrekam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami melihat karya Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Allah telah menetapkan tujuan kami, destinasi kami dalam masa kekekalan. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kami akan menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup kekal bersama dengan Tuhan, hidup dengan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dalam firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Bantu saya kembali kepada MC. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan dan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah pada hari ini. Kemudian selamat datang, selamat bergabung dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di luar GKI Balongtoko yang beribadah bersama-sama kami melalui panduan yang kami buat. Kiranya Tuhan memberkati dan untuk ibadah-ibadah ke depan terus terbuka bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan jika ingin bergabung dengan GKI Balongtoko.
Kemudian terima kasih kepada tim altar yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Info pelayanan pada minggu yang akan datang. Untuk ibadah Kamis malam akan dipandu oleh Evangelis Stefanus Jumari. Kemudian untuk hari Minggu MC Saudari Denisa. Kemudian doa pembukaan Evangelis Anis Dewati, doa syafaat Pendeta Aryani lain, dan pengkhotbah saya. Untuk pelayanan kunjungan pastoral hari ini Minggu sore pukul 5, saya dengan istri akan mengunjungi keluarga Mama Tiara dengan Ibu Rama. Untuk sore ini Evangelis Stefanus Jumari dengan istri akan mengunjungi keluarga Pak Jonius dengan Pak Lukas. Untuk besok saya dengan istri yaitu akan mengunjungi keluarga Ibu Miranda dengan keluarga Pak Yosef. Kebetulan Yosefnya sama dengan suami Ibu Miranda, bukan satu rumah ya. Ini Ibu Yosef, Ibu Sutini. Kemudian Evangelis Stefanus Jumari dengan istri akan mengunjungi keluarga Nathanael dengan keluarga Robianto. Itu info kunjungan pastoral hari ini Minggu sampai Senin besok. Jadi kalau kami perhatikan sepertinya banyak jemaat yang belum dapat info sehubungan dengan teknis kunjungan pastoral ini. Jadi kemungkinan mereka tidak punya WA atau tidak dapat berita jemaat, warta jemaat. Sehingga kalau kami perhatikan sepertinya mereka tidak terlalu ada beberapa seperti itu. Ada beberapa yang mungkin tidak mendapat informasi. Jadi teknis kunjungan pastoral ini bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tahu bisa disampaikan kepada keluarga. Kalau kita tahu mereka tidak punya WA atau tidak dapat info dari gereja bahwa teknisnya kita akan kunjungi jam 5 dan setelah itu keluarga yang kedua, dan siapkan doanya, tidak perlu sibuk menyiapkan snack. Jadi tidak mungkin juga kita lapar dan harus bisa ditahan kalau seandainya lapar dan harus hanya dengan 1 jam lebih seperti itu. Jadi demi untuk kita mewujudkan apa yang menjadi himbauan protokol kesehatan. Kemudian dari BPJ menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, kuat iman, diberkati Tuhan. Kemudian kami menyampaikan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu jemaat
yang sudah memberikan persembahannya, baik yang mendukung penginjilan, pembangunan gedung gereja, yang memberikan persembahan syukur, yang mengembalikan persepuluhan. Kami menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan Bapak Ibu, dan doa kami Bapak Ibu senantiasa dilimpahi berkat dari Tuhan melalui usaha pekerjaan Bapak Ibu jemaat sekalian. Jadi demikian warta pelayanan yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, sehubungan dengan kondisi kita hari-hari ini, bangunlah budaya hidup sehat, yaitu bagaimana upaya kita menangkal penyakit atau virus-virus, yaitu dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Jadi biarlah kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tidak lupa banyak berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Demikian info atau warta jemaat hari ini untuk perhatian kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup setiap rangkaian ibadah kita pada pagi hari. Kembali saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari sama-sama kita angkat pujian Elsadai, Elsadai.
Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menjelma menjadi manusia yang kami sapa dalam nama Yesus, yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami dan akan datang kembali untuk menjemput kami salah-salah. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dengan perkenanan Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama melayani Tuhan dengan membawa doa kami, memohon berkat Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu untuk kami menjalani hidup kami, karena akan ada waktunya Tuhan akan menghakimi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan hari ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau jadikan itu kekuatan dalam hidup kami untuk kami senantiasa menjalani misi-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan pulang. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Kehidupan kami seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan tolong menjaga pelihara kami, lindungi dari yang jahat dan memberkati apa yang kami kerjakan. Semua pelayanan-pelayanan yang kami jalankan, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati, sehingga kami semua hidup memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan profesimu, diberkatilah buah kandunganmu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita, menguat meneguhkan iman kita mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat